Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudara-saudara semuanya, sini saya buat video untuk mengetahui masalah dinamo. Ini dinamo normal atau enggaknya di tester semua hidup itu, tapi kalau dicolokin kok enggak mau mutar gitu. Padahal dari kelahar, bosing, kapasitor semua bagus ya, tester semua hidup, terus dicolokin dengung atau enggak mutar, atau mutar lambat, atau ini cepat panas ya. Kalau dipegang dinamo itu panas, itu tanda-tandanya konslet gitu ya. Konslet itu bagaimana gitu ya, tandanya seperti itu, bahasa orangnya udah sakit sebenarnya kalau dihitung orang itu. Makanya saya tulis di sini, belajar kipas angin ya, masalah dinamo. Kita akan gambarnya ya, menulisnya jadi skema gitu. Jadi skema kalau digambar di dinamo kipas angin ya, kita gambar dulu ya, gambar skemanya. Jadi kalau gambar skema seperti ini ya, kipas angin. Kalau digambar ya, nah seperti itu. Ini pengeluaran dinamo, ini keluar kabel dari dinamo ini ya, berkabel. Ini jalurnya kemarin nih, terus keluar dari sini, ini masuk kemari, keluar di sini, gabung lagi ke sini, dari sini keluar lagi kemari, nah keluar lagi sini, antara kanan sama kanan. Itu kalau digambar dijelasin seperti ini jadinya ya. Kalau di skema yang jalurnya ini, tuh 2, 3, ini keluar 4 ya, 4 gulungan ya. Nah, ini yang satu nih power nih. Nah kalau digambar skema seperti itu ya, gambar skema. Ini power, ini gulungan 1, gulungan 2, gulungan 3, gulungan 4, semua ada 4 gulungan. Tapi yang hitung powernya nih, power itu yang kemarin sudah saya jelaskan ya, power itu gulungan luar ya, gulungan luar yang keluar satu kabel seperti ini ya. Ya ini gulungan dalam, semua juga ada 4 lilitan ya, 1, 2, 3, 4. Yang luar power 4 lilitan cuma jadi 1 strum, jadi 1 keluar 220 volt, 220 volt ya. Ini power nih, keluar 220 volt itu di sini nih. Kemarin sudah saya jelaskan kalau diadu listrik luar sama ini ya, ini dalam, ini belum termasuk ya. Luar sama luar kita adu listrik itu tidak akan menjadikan suatu turun listrik, ada yang jadikan suatu magnet ya, magnet ini jadikan suatu magnet. Terus dinamo dalam, nah ini yang saya jelaskan sebenarnya di sini ya. Ini gulungan akan jadi 2, ada dalam sama luar.
apabila terjadi suatu pengaduan antara luar dan dalam, itu tandanya kalau kita buka, tandanya hitam ya, atau katakanlah konslet. Nanti di videonya ada ya, videonya ada. Tandanya ini konslet. Jadi luar sama dalam beradu jadi satu, gitu. Tanpa melalui prosedur dari penggabungan ini ya. Kalau udah dirangkai digabung, udah normal, ini dinamo luar sama dalam nggak ada yang ngadu gitu. Tapi apabila ada yang mengadu atau ada yang nempel, ini dinamo kan menjadi panas. Makanya kemarin ada yang bertanya, kenapa sih dinamo itu panas? Kelahar udah diganti, kapasitor udah diganti, as udah normal, dinamo ini panas dan pemutarannya pun tidak ada tenaganya gitu. Lambat. Dinamo kayak seolah kayak bau sangit atau bau kebakar. Nah, itu dinamo udah konslet gitu. Gimana sih cara mengetahui dinamo itu konslet gitu? Sebenarnya pembelajarannya dari kabel itu. Kita harus tahu dari kabel. Makanya saya akan menerangkan, menjelaskan metode ya, metode untuk mengetahui dinamo konslet atau tidak gitu ya. Nah, metodenya harus ada. Kita harus tahu skema dulu. Kalau nggak tahu skemanya, nggak tahu gambarnya, susah gitu untuk menerangkan gitu. Karena posisi di sini adalah ada namanya strom, ada strom atau power, ada namanya kecepatan 1, kecepatan 2, kecepatan 3 nyampe ke kapasitor. Kapasitor pun ada keluar 2 kabel ya kan. Jadi di sini saya akan menerangkan masalah dinamo ini gimana supaya tahu ini konslet enggaknya kan gitu. Makanya di sini saya udah terangkan di sini masalah dari dinamo ada 4 ya. 4 ini jadi masing-masing itu punya tugas gitu. Nggak boleh beradu karena tugasnya itu harus tepat gitu. Kalau saya ukur ya kalau kita gambar skema di sini ya, satu ini adalah kapasitor. Kapasitor. Dinamo satu lagi kecepatan 1, speed. Nomor 1. Sama di sini. 2 sama. 3. Nah, situ. Di sini kapasitor 1, 2, 3. Ini gulungan untuk kapasitor ya. Gulungan ini untuk kapasitor. Gulungan ini untuk kecepatan 1, gulungan ini untuk kecepatan 2, dan gulungan ini untuk kecepatan 3. Jadi gimana sih metodenya untuk mengukur? Ini akan saya jelaskan gitu ya. Nanti saya akan jelaskan, akan menerangkan posisi supaya dinamo ini ketahuan diukur normal enggaknya gitu. Itu adalah kuncinya sebenarnya yang kemarin saya jelaskan juga dari kabel kapasitor ini ya. Kabel 2. Kabel kapasitor ya. Kabel 2 terus sama strom. Kapasitor kalau diputus seperti ini ya, kalau diputus ya jalur dinamo kapasitor itu kalau diukur berapa gitu ketahuan. Di prakteknya seperti ini. Kapasitor kecepatan 1 kalau diukur berapa? Ini strom kapasitor warna hitam. Kapasitor ini saya lipat dulu ya buat tanda.
kapasitor yang saya belikan tanda nih ya. Nah ini kapasitor yang saya berikan tanda. Ini kita ukur ke kecepatan 1. Kecepatan 1 warnanya harus tahu ya. Warnanya kalau yang udah pernah belajar lihat video ya tahu ya, warnanya biru. Kita ukur jumlahnya 4. Kita tulis ini 4. Jumlahnya 4. Tetap kita hitungnya dari, balik lagi ke kapasitor ini. Kapasitor ke kecepatan nomor 1 jumlahnya 4. Kapasitor kecepatan nomor 2 putih jumlahnya 5. Tulis ini ya, ke kecepatan 1 nih jumlahnya 5. Kapasitor ke kecepatan nomor 2 kita tulis lagi, ukur lagi ya. Kapasitor kecepatan nomor 2 nomor 1 jumlahnya 5, ke nomor 2 jumlahnya 6. Jadi nambah itu ya, nambah. Dari kapasitor lagi kita ukur ke kecepatan nomor 3 jumlahnya 7. Nah itu akan menjadikan suatu tambahan gitu. Dari power kanan kiri, ini power kanan kiri ya. Power kanan kiri apa sih? Power kanan kiri yang kemarin saya jelaskan di video itu nomor 3 merah ke setrum kapasitor. Nah sini jumlahnya sama 7. Ya. Power diukur kapasitor jumlahnya 7. Sebenarnya jadikan suatu tambah-tambahan gitu. Ditambah-tambahan terus diukur akan menjadikan suatu hasil. Kalau hasilnya benar sesuai di multi berarti benar. Tapi kalau ditambah-tambahan kok udah ditambah lagi hasilnya nggak sesuai di multi berarti dinamo ini nggak benar gitu. Karena kita ukur dari contoh ya, contohnya kita ukur tester kapasitor ya, yang tadi saya kasih tanda nih kapasitor ya, kita ukur secara prakteknya gitu loh, seperti ini nih. Kita ukur kapasitor kecepatan nomor 3, harus jumlahnya harus 7 sama. Kecepatan nomor 3 merah, jumlahnya harus 7. Kalau jumlahnya kok nggak 7, jumlahnya 5 atau jumlahnya 6, itulah yang menjadikan dinamo ini konslet gitu loh. Penjelasannya seperti itu. Kita ukur satu-satu ya kan. Dari kapasitor kecepatan nomor 1 kita ukur berapa, jumlahnya 4. Dari kapasitor lagi ini ya, semacam tadi ya, kita ukur kecepatan nomor 1 jumlahnya 4 ya kan. Tuh, kita kapasitor awal jumlahnya 4, kapasitor nomor 2 ke kecepatan, kapasitor ke kecepatan jumlahnya 5, kapasitor ke speed nomor 2 jumlahnya 6, kapasitor ke speed nomor 3 jumlahnya 7. Jadi cuman ditambah itu.
Jadi tambah-tambahan ini ya kan akan menjadikan suatu rumus gitu. Jadikan suatu rumus bahwa jumlah di sini kalau disamakan itu sama. Karena jumlahnya juga sama. Cuman ada perbedaan antara power ya. Power ini dinamonya lebih besar. Jadi kalau diukur menggunakan atau menggunakan multitester yang digital, itu akan jumlahnya lebih pendek karena diameter kawatnya ini 0,18 atau 0,20. Yang di tengah ini jumlahnya kawatnya itu diameternya lebih kecil, 0,15 atau 0,17 itu. Jadi dinamo luar dan dinamo dalam itu kebanyakan beda. Dinamo luar sama dalam itu beda. Adapun yang sama ada gitu, sama kecuali exhaust fan ya. Kalau kipas-kipas sekarang sih sama. Ini kalau dilihat dari sini juga sama nih dinamonya ya. Dinamo ukurannya, ml-nya, kawatnya ini luar sama dalam sama, tapi ada yang beda, lebih kecil dalam daripada luar. Itu tandanya gitu. Jadi luarnya itu powernya itu dinamonya lebih besar gitu. Karena dia 220 volt. Harus benar-benar listrik Indonesia ini harus terpenuhi gitu. Jadi jangan sampai kurang dari 220 volt. Berapa sih tanda-tanda 220 volt? 220 volt kalau dihitung pakai multitester itu nggak jadi patokan karena semua itu tergantung dari kawat gitu, diameter kawat. Semuanya contoh kayak dinamo mesin air gitu. Kalau diukur menggunakan dan multitester itu jumlahnya sedikit ya. Bahkan nggak nyampe 5 atau nyampe 4, nggak nyampe, mungkin 2 gitu. Karena dia diameternya itu kawatnya itu sangat besar ya kan. Ukuran 50, ada 65, ada ukuran 50 gitu. Karena kawat kecil jadi ukurannya dinamo kecil kan, diameternya kecil. Kalau diameternya besar ukurannya juga lebih besar gitu. Diameternya dari sesuai sama tembaga atau ml gitu ya, ukuran kawat. Kita menjadikan suatu patokan. Yang pertama kita udah ukur dari kapasitor, kecepatan nomor 3 itu seharusnya sama antara power kanan kiri ya. Itu kalau diukur jumlahnya 7 dan sama dari kapasitor, kecepatan nomor 3 juga jumlahnya harus sama gitu jumlahnya. Yang tadi saya praktekkan, iya kan, yang tadi saya praktekkan kuncinya ada di merah. Jadi seperti ini ya. Kalau digabungin dinamo ya, itu seperti ini nih. Yang satu ini kabel strom kapasitor, yang satu bergabungan ke nomor 3. Ini kecepatan nomor 3 nih. Nah, yang ini jadikan suatu strom kapasitor. Strom kapasitor. Tuh. Yang ini jadi kapasitor. Ini kecepatan nomor 1, kecepatan nomor 2, kecepatan nomor 3. Jadi luar sama dalam jadi 1. Makanya kalau dipotong ini, dipotong ya kan jadinya seperti ini. Tapi kalau dilangsungin jadinya seperti ini. Itu bentuknya. Kalau dilangsungin. Contoh gambar skema contoh dinamo. Nomor 3 warnanya merah. Seperti tadi ya. 3 warna merah kita ukur ke kecepatan nomor 2, otomatis kan jumlahnya sedikit ya kan, jumlahnya sedikit, jumlahnya mungkin bisa 5 merah kecepatan nomor 2.
warna kuning, nggak nyampe 1, 2 hitungannya, sedikit kan karena dekat gitu. Kecepatan nomor 2, kecepatan nomor 1 lebih jauhan sedikit lah, 2. Ke kapasitor jauh, 5, ya kan. Jadi kita ngukurnya tergantung kita dari mana gitu. Kalau kita ngambil di tengah, ya kan, jalurnya berarti kan kita jaraknya dekat. Tapi kalau ngukurin dari ujung ke ujung, makanya dari ujung ke ujung ini, dari kapasitor ke kapasitor, ya inilah kapasitor ke kapasitor gitu. Dari kapasitor ke kapasitor kita ukur, jumlahnya 7, karena dari ujung ke ujung. Tapi kalau kita ngambil dari tengah, jumlahnya ya disesuaikan gitu, disesuaikan. Makanya kita harus ukurnya itu dari kapasitor dulu gitu ya, seperti semula yang awal ya saya jelaskan ya, ukur dari kapasitor itu. Nah ini kapasitor yang saya udah kasih tanda cara pengukurannya gitu. Ini dinamo benar atau salah gitu. Kalau benarnya seharusnya berurutan gitu, nomor 1 kapasitor ke nomor 1 jumlahnya 4, udah pasti. Kedua nambah lagi 5, 3, 6 atau 7, ya kan. Jadi ada suatu perbedaan gitu. Perbedaan itulah yang menjadikan suatu patokan. Semakin nambah, tapi kalau seumpamanya diukur dari kapasitor sampai ke kapasitor, iya kan, jumlahnya itu harus dikalikan gitu atau ditambah gitu jumlahnya itu. Jadi kalau kita ngukur dari tengah, dari kecepatan nomor 3, kecepatan nomor 3 ya, itu kanan kirinya sama itu. Kecepatan nomor 3 nih hampir sama kayak exhaust sistem kapasitor, jumlahnya kapasitor ya, 3 ke kapasitor, 7 ke kapasitor 1 lagi, sama tuh. Jumlahnya sama-sama 7. Kalau kita ambil dari tengah ini kan, nomor 3 nih, kita ukur dari nomor 3 ke kapasitor kanan kiri, itu jumlahnya sama-sama 7. Tapi umpamanya kita ukur dari sini 7, terus di kemarinya bukan 7 ya, 3, berarti ini dinamo sudah konslet gitu, udah nggak ada kilonya. Jadi antara luar sama dalam itu walaupun jumlahnya beda sedikit, tapi seharusnya perbedaannya itu sangat sedikit gitu. Tidak perbedaannya dari multitester tuh perbedaannya sangat jauh gitu. Tidak seperti itu. Kalau seumpamanya diukur perbedaannya sangat jauh, berarti dinamo udah ada yang konslet. Jadi tandanya konslet itu diukur menggunakan multitester ini, dinamo ini ngaco, bahasanya ngaco gitu, nggak teratur. Padahal kita ngukurnya sudah teratur, tapi hasil dari multitester itu tidak teratur, berarti dikatakan dinamo ini udah konslet gitu. Itu tanda ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dinamo konslet. Pengukuran mode dari skema itu, lewat skema dipraktekkan
di gulungan ya seperti ini. Tapi kalau udah paham gulungan nggak usah pakai skema, nggak usah. Tapi kalau orang belajar harus ada skemanya supaya menjadikan suatu patokan gitu. Karena skema itu menurut saya orang belajar, dulu saya belajar juga ngikutin dari skema gambar ya, jadi supaya tidak lupa gitu, ini patokannya gitu. Jadi patokan itu akan menjadikan suatu acuan gitu, acuan ini yang benar begini, yang nggak begini berarti salah, itulah menjadikan suatu patokan gitu. Makanya kalau pas lagi ada dinamo bener ini kan, dinamo nih bener normal, kita ukur aja gitu, iseng-iseng kita ukur normalnya gimana sih, menggunakan multi tester gitu. Ini normalnya bagaimana ukurannya, kita ukur aja gitu kan. Tapi harus tahu posisi mana kapasitor, mana strom kapasitor, mana kecepatan 1, 2 dan 3. Jadi ukurnya nggak asal. Kalau sesuai bener dan sesuai, makanya kan kalau sesuai dengan multi, apa yang terangkan saya di sini sesuai dengan multi, berarti dinamo itu benar, bagus ya, berarti nggak ada kerusakan dinamo, nggak ada. Tapi kalau ada dinamo setelah diganti klaher, kapasitor, semua asnya bagus, kok dihidupkan tidak berputar normal atau dengung, katakanlah dengung, itu bisa konslet dari dinamo dalam. Apa sih konslet? Yaitu dari dinamo luar dan dalam itu beradu, atau di dalam ini dia ada yang beradu gitu. Makanya kan saya bikin skema itu satu-satu supaya letaknya itu paham. Ini dinamo ini sama beradu sama ini udah nggak bisa, nggak normal. Ini sebelah sama sebelahnya udah nggak bisa. Namanya konslet. Kalau diukur kilonya nggak ada, mungkin adanya kalau diukur aturan jumlahnya, mungkin kemari ya jumlahnya mungkin 3 menjadikan jumlahnya 2, seharusnya jumlahnya 3 kalau diukur ya, kalau kemarin jumlahnya 4 kan begitu. Tapi setelah diukur dinamo jumlahnya kok 3, ini tengah ada yang konslet, ada yang beradu, makanya dinamo ini jadinya mendengung atau panas gitu. Jadi bau sangit itu kalau keadaan klaher, as, kapasitor dan normal, kok dinamo gak memutar, itu ada tanda-tanda dinamo ini udah konslet gitu. Jadi cara metode pengukurannya begitu, ditambah itu. Kita dari kapasitor ke kapasitor jumlahnya berapa, ya kan? Terus kita ngambil dari kecepatan nomor 3 kembali ke kapasitor 1 dan kapasitor yang setrum. Jumlahnya berapa, di situ udah kelihatan gitu. Diukur menggunakan tester udah pasti kelihatan dinamo normal atau tidak normal gitu. Sebenarnya prakteknya itu aja yang sangat mudah ya, metode saya selama ini saya mengajarkan pada kawan-kawan ya. Itu metode seperti itu sangat mudah masuknya gitu. Jadi untuk mengetahui dinamo normal enggaknya menggunakan tester. Terus metode pengukurannya ya seperti itu, seperti saya jelaskan tadi ya. Itu dari segi warna kita harus tahu, terutama ya warna kabel. Dari segi merek, makanya dari merek itu udah beda-beda, kita jangan patokan putih ini pasti setrum, jangan. Merah ini kecepatan nomor 3 belum tentu itu, karena kalau regensi aja yang kipas tornado itu merah itu larinya ke kapasitor dan speed, memang kecepatan nomor 3 cuma gabung kapasitor, itu beda lagi ya. Jadi jangan menjadikan suatu patokan bahwa warna kabel itu adalah posisinya ini dan pasti jadi kapasitor atau jadi strom, itu tidak seperti itu ya, karena kita melihat dari segi merek, makanya setiap merek itu beda-beda gitu. Kita pahamin, yang pertama pahamin warna dari segi merek, udah paham warna, terus lari ke dinamo ya kan. Setelah tahu dinamo, kita paham dinamo, kita harus tahu dinamo ini benar atau rusak. Nah kan larinya ke sana ya kan. Setelah tahu dinamo benar atau rusaknya, baru kita itu udah membidangin dari segi kipas angin gitu. Jadi kita kerjanya itu maksimal ya.
maksimalnya dari pemahaman kipas angin itu benar-benar gitu. Jadi nggak setengah-setengah bagi yang ingin belajar ya. Dasarnya dari hobi melihat, lama-lama ingin ada jatuh cinta sama kipas angin ya, jadikan suatu pengen ngotak-atik apa gitu, jadikan suatu bisa lah, mudah-mudahan jadikan suatu ilmu ya buat saudara-saudara itu semuanya. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila yang ingin belajar silahkan, video mungkin bermanfaat bisa dibagikan pada yang lain yang pengen belajar ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.